Baik, selamat pagi anak-anak ya. Hari ini pertemuan ke-18 ya. Kita masuk ke materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner ya. Masih dengan guru yang sama yaitu Ibu Florentina Dwi Astuti MPD ya. Jadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu gelombang mekanik ya. Nah, seperti kita ketahui, kalau yang namanya gelombang itu merupakan suatu usikan atau rambatan gitu ya. Nah, kemudian gelombang tersebut akan memindahkan energi ya. Nah, bedanya apa antara gelombang mekanik dengan gelombang berjalan ini ya? Dari katanya saja di sini ada kata berjalan, otomatis yang namanya gelombang di sini gelombangnya itu akan berpindah tempat ya dari satu titik ke titik lainnya. Nah, bedanya dengan gelombang mekanik yang kita pelajari kemarin itu, gelombangnya itu ini ya, tidak berpindah dari satu titik ke tempat titik lainnya ya. Jadi dia bergerak di tempat yang kemarin ya. Tapi yang sekarang yang kita pelajari itu adalah lebih spesifik ke gelombang yang bergerak dari suatu titik ke titik lainnya ya. Nah, nanti kita akan pelajari seperti apa itu gelombang berjalan dan gelombang stasioner ya. Tapi untuk pertemuan kita hari ini kita hanya membahas tentang gelombang berjalan saja. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan gelombang berjalan, kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan persamaan umum gelombang berjalan dalam suatu permasalahan. Jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mendeskripsikan ya atau menjelaskan pengertian dari gelombang berjalan itu seperti apa dan dapat melihat persamaan umum dari gelombang berjalan, kemudian dapat mengaplikasikannya dalam suatu permasalahan atau dalam bentuk soal ya. Nah, yang pertama ya, gelombang itu ya, jadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner itu terbagi berdasarkan amplitudonya. Nah, maksudnya amplitudonya tuh seperti apa? Nah, kalau untuk gelombang berjalan di sini adalah gelombang yang memiliki amplitudonya yang tetap ya. Nah, amplitudo tetap pada titik yang dilaluinya. Nah, bedanya dengan gelombang stasioner apa? Kalau gelombang stasioner ini amplitudonya yang selalu berubah. Kenapa berubah? Karena untuk gelombang stasioner ini merupakan perpaduan antara dua buah gelombang ya. Jadi, gelombang stasioner ini perpaduan antara dua buah gelombang di mana karakteristik dari gelombangnya itu adalah interferensi ya. Jadi interferensi itu kan perpaduan antara dua buah gelombang kan ya. Dimana interferensi itu ada yang konstruktif ya, yang bersifat membangun atau amplitudonya semakin bertambah, dan satu lagi itu adalah interferensi yang destruktif ya, atau interferensi yang ini ya, amplitudonya itu semakin mengecil ya. Nah, makanya kalau gelombang stasioner itu amplitudonya selalu berubah. Nah, untuk gelombang stasioner ini nanti terbagi dua kita mempelajarinya. Ada yang ujung tetap atau UT dan ada gelombang stasioner yang ujung bebas atau nama lainnya adalah UB atau singkatannya ya. Tapi yang hari ini kita pelajari itu adalah untuk yang gelombang berjalan saja di mana memiliki amplitudonya tetap pada titik yang dilaluinya ya. Oke. Nah, kita masuk ke formulasi gejala gelombang ya. Nah, yang pertama untuk gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan itu gelombangnya seperti apa sih tadi? Yaitu gelombang yang memiliki amplitudonya tetap, kemudian gelombang yang berpindah dari satu titik ke titik lainnya ya. Jadi di sini ada sebuah gambar ya. Di sini ada sebuah pegas ya, ada sebuah pegas kemudian digantungkan beban ya, kemudian dihubungkan dengan tali ya. Apabila nanti pegasnya ini saya tarik ke bawah lalu saya lepaskan, otomatis nanti kan pegasnya naik turun kan ya, sehingga pegas yang dihubungkan dengan tali ini otomatis akan membentuk suatu gelombang ya. Kalau ini terus bergerak kan otomatis nanti talinya
talinya akan naik turun terus kan ya. Nah, sehingga membentuklah gelombang. Nah, gelombangnya seperti ini. Nah, jumlah gelombangnya berapa? Nah, itu tergantung nanti ya, tergantung ada frekuensinya, ada periodenya ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasannya. Ketika beban pada pegas digetarkan, maka getaran pegas akan merambat pada tali ya. Yang tadi itu talinya dihubungkan ke pegas ya. Sehingga membentuk gelombang pada tali, dan gelombang ini disebut dengan gelombang berjalan ya. Nah, kemudian sebuah titik pada gelombang berjalan akan bergetar harmonis dengan simpangan atau amplitudo yang sama, yang tadi dibilang tuh, di mana gelombang berjalan itu memiliki amplitudo yang selalu sama ya. Nah, dari ilustrasi pada gambar 10.15 ya. Nah, dapat dilihat bahwa titik P itu bergetar naik turun di sekitar keseimbangan, yaitu di sumbu X positif. Jadi ini nih ya. Nih, ini gelombangnya ini hanya naik turun di sekitar titik P ini. Nih, di sekitar titik P ini ya. Jadi dia itu titiknya tidak berubah ya, tetap di titik P ini ya, sehingga amplitudonya selalu sama. Kamu lihat di sini nih ya. Nah, di sini titik P di atas dengan titik P di bawah ini selalu sama posisinya ya. Nah, kenapa? Karena di sini yang namanya gelombang berjalan itu amplitudonya selalu sama. Oke. Oke ya, selanjutnya persamaan umum gelombang berjalan. Nah, persamaan umum gelombang berjalan itu kita lihat ya, sudah terdapat di sini persamaannya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dulu ya, tapi kita lihat dulu persamaannya itu seperti apa ya. Nah, kalau persamaan umum gelombang berjalan itu ada Y sama dengan A sin omega T minus Kx ya. Jadi ini yang disebut dengan persamaan umum gelombang berjalan. Nah, nanti omega ini itu bisa kita rubah ya. Karena omega itu adalah 2pi per T, maka nanti bisa dirubah nih. Omega ini menjadi 2pi per T ya. T di sini adalah periode ya. Kemudian dikurangi dengan K dikali dengan X. K di sini bisa kita rubah menjadi 2pi per lambda ya. Nah, di mana K ini merupakan bilangan gelombang, kalau omega ini adalah kecepatan sudut. Nah, ini persamaan apa? Ini persamaan umum dari gelombang berjalan atau persamaan simpangan ya. Persamaan simpangan dari gelombang berjalan. Nah, dari persamaan simpangan ini kita bisa dapat nantinya untuk kecepatan kemudian percepatannya ya. Kita lihat kalau untuk percepatan dan kecepatannya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, kalau untuk kecepatan dan percepatan tuh yang gimana? Nah, kecepatan dan percepatan titik pada gelombang berjalan ini dapat diturunkan ya, atau dapat diferensialkan ya, berdasarkan persamaan simpangan yang tadi itu ya, yang Y sama dengan A sin omega T minus Kx tuh ya. Nah, kalau kecepatan berarti harus diturunkan satu kali nih, sehingga didapat kecepatannya sama dengan omega dikali A dikali cos, kemudian omega T minus Kx ya. Lalu dari persamaan kecepatan ini bisa juga kita turunkan menjadi percepatan minus omega kuadrat A dikali sin kemudian omega T minus Kx. Nah, ini kan hanya saya tunjukkan nih bahwa ini adalah persamaan kecepatan, ini adalah persamaan simpangan. Nah, untuk penurunannya atau untuk lebih rinci penurunan rumusnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, nah di sini saya jelaskan dulu ya, kita jelaskan ya. Kalau tadi di PowerPoint itu sudah saya jelaskan bahwa ada yang namanya gelombang berjalan, kemudian gambar dari gelombang berjalan ya, kemudian ada persamaan simpangan, kemudian ada persamaan kecepatan dan persamaan percepatan. Nah, itu semua didapat dari mana? Nah, kita lihat dulu yang pertama ya. Di sini saya ulangi bahwa yang namanya gelombang berjalan ya, gelombang berjalan itu merupakan gelombang yang memiliki amplitudo selalu tetap ya, amplitudo selalu tetap atau selalu sama ya, atau selalu sama di setiap titik ya,
di setiap titik. Nah, kalau ibaratnya di sini saya punya gambar gelombang ya, misalnya gambarnya seperti ini ya. Misalnya ini ada puncak, kemudian ada lembah, ada puncak, kemudian ada lembah. Nah, amplitudo ini kan simpangan terjauh atau simpangan maksimum dari suatu gelombang ya. Amplitudo tuh yang mana sih? Amplitudo tuh yang ini nih. Nih, dari titik sini ke sini. Ini disebut dengan amplitudo ya. Ini amplitudonya. Nah, ini juga amplitudonya nih. Nih, ini amplitudo juga ya. Tapi bedanya kalau yang di atas garis ini amplitudonya adalah positif, yang di bawah garis itu amplitudonya adalah negatif. Jadi tingginya ini selalu sama nih. Ini misalnya 5 cm. Nah, ini juga pasti 5 cm. Ini juga 5 cm, di sini juga pasti 5 cm. Nah, itulah yang disebut dengan amplitudonya selalu tetap atau sama di setiap titiknya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian karena yang namanya gelombang berjalan itu pasti berpindah tempat kan dari satu titik ke titik lainnya ya. Nah, oleh karena itu kita harus punya yang namanya persamaan simpangan. Kenapa? Karena kalau di titik ini misalnya di sini ada titik titik ini ya, titik X misalnya, titik X, kemudian ada titik Y, lalu titik Z, kemudian titik B, lalu titik C ya. Dari di titik X, kemudian di titik Y, di titik Z, di titik B atau di titik C ini persamaan simpangannya bisa beda-beda ya. Nilainya bisa beda-beda. Misal di sini bisa jadi di sini 10, bisa jadi di sini 12, bisa jadi di sini misalnya 16 ya. Jadi untuk simpangannya itu pasti berbeda-beda, makanya nanti kita harus pelajari yang namanya persamaan simpangan dari gelombang. Lalu untuk kecepatannya gimana? Ya kecepatannya juga pasti beda-beda. Misal di titik X ini kecepatannya tetap, misalnya, maksudnya misalnya kecepatan di X ini 20 meter per second, lalu di Z ini semakin cepat, misalnya menjadi 50 meter per second. Lalu di titik C ini misalnya menjadi lebih cepat lagi 100 meter per second. Nah, itu bisa kita hitung atau bisa kita lihat nantinya ya. Nah, jadi yang pertama untuk persamaannya itu adalah yang kita pelajari, persamaannya adalah persamaan simpangan ya. Persamaan simpangan gelombang ya. Kemudian yang kedua baru nanti persamaan kecepatan gelombang ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah persamaan apa? Percepatan. Persamaan percepatan gelombang ya. Nah, persamaan simpangan ini nanti simbolnya itu adalah Y ya. Kalau kecepatan ini tetap velocity ya. Kalau percepatan ini adalah acceleration atau A kecil ya. Untuk satuannya ini dalam meter ya. Kemudian kalau kecepatan itu meter per second ya. Kemudian kalau percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Nah, nanti kita bisa lihat nih untuk kecepatannya ini yang umumnya ya, persamaan simpangan umum, persamaan kecepatan umum, sama persamaan percepatan umumnya ya. Jadi nanti dari simpangan itu kita turunkan ke kecepatan, baru nanti kita turunkan lagi ke percepatan ya. Nah, saya bahas dulu untuk yang pertama persamaan simpangan gelombang ya. Oke, sebentar. Persamaan simpangan gelombang ya. Persamaan umum simpangan gelombang ya. Nah, persamaan umum dari simpangan gelombang itu adalah Y ya sama dengan, harusnya itu ada plus minus ya, A sin ya, kemudian omega T plus minus Kx di sini ya.
Nah, jadi untuk persamaan umum dari simpangan gelombang itu adalah Y sama dengan plus minus A sin ya omega T plus minus Kx ya. Nah, apa sih arti plus minus di sini ya? Perlu diperhatikan ya. Kalau plus minus di sini itu menandakan bahwa kalau plus ini ya, plus ini amplitudonya itu di atas garis ya. Jadi kalau plus itu di atas garis ya. Kalau yang negatif ini di bawah garis. Maksudnya garis itu yang mana, Bu? Nah, nanti saya tunjukkan sebentar ya. Nah, kemudian kalau plus di sini apa, Bu? Nah, kita sepakati bahwa kalau plus di sini adalah gelombang ya, bergerak ke arah kiri. Ya. Kalau yang negatif ini kita sepakati gelombangnya bergerak ke arah kanan. Ya. Oke. Nah, untuk maksudnya di atas dan di bawah lalu kanan dan ke kiri itu apa sih, Bu? Nah, maksudnya adalah gini ya. Jadi kalau misalnya saya buat di sini ada sebuah simpangan ya atau gambar dari gelombang ya. Ya. Nah, di sini untuk positif dan negatif itu kalau tadi nih, kalau amplitudonya di atas garis. Nah, ini positif nilainya. Nah, kalau yang di bawah sini itu amplitudonya adalah negatif. Atau kalau misalnya nih, saya mulai dari atas ini ya. Ini kan mulai dari atas nih berarti amplitudonya positif. Tapi kalau misalnya saya mulainya gini ya. Saya mulainya gini ya, dari bawah sini. Nah, ini amplitudonya nilainya ada negatif ya. Nah, itu maksudnya positif dan negatif. Jadi nanti tergantung dari gambarnya ya. Kalau dia mulai dari bawah gini berarti amplitudonya nilainya negatif. Kalau dia dari atas gini berarti amplitudonya nilainya positif ya. Lalu, Bu, ini apa nih? Positif dan negatif nih ke kanan dan ke kiri. Maksudnya apa? Kalau yang ini tadi nih, ini kan saya mulai gambar dari sini kan ya, mulai dari titik 0 kan ya simpangannya ya. Nah, kalau dari sini itu berarti geraknya itu kan ke kanan kan ya. Nih, arahnya kan ke kanan nih, betul nggak? Nah, kalau arahnya ke kanan berarti nilai di sini itu adalah negatif. Beda kalau misalnya saya gambar gini nih, mulai dari sini nih. Nih, ya. Misalnya saya gambar gini. Nah, arahnya kemana nih? Ke kiri kan nih? Ke kiri kan? Nah, kalau ke kiri itu positif. Jadi, jangan kebalik ya. Kalau ke kanan itu adalah negatif, ya. Kalau ke kiri itu adalah positif. Nah, itu maksud dari positif dan negatif di persamaan ini. Ya. Nah, lalu Bu ada A, lalu ada sin, ada omega T plus minus Kx itu apa aja sih, Bu? Nah, kenapa di sini sin? Pertama ya, kenapa di sini persamaannya pakai sin? Karena ini gambar gelombangnya itu membentuk grafik sinusoidal ya. Ini udah ada dipelajari di matematika untuk grafik kan ada grafik cos, ada grafik sin kan ya. Nah, kalau untuk grafik sin kan bentuknya seperti ini nih. Nah, makanya kalau gelombangnya ini otomatis persamaan umum dari simpangan gelombangnya itu adalah menggunakan grafik sinusoidal sehingga persamaan umumnya menggunakan sin di sini. Ya. Nah, lalu untuk A ini apa, sin, kemudian omega T dan seterusnya itu apa? Saya jelaskan lagi ya. Coba saya tulis lagi ya. Untuk persamaannya tadi itu adalah Y sama dengan A sin ya. Kemudian ada omega T ya. Plus minus Kx. Saya ambil plusnya aja dulu di sini ya, plus Kx misalnya. Nah, A di sini apa sih? Atau mulai dari Y dulu lah. Y di sini adalah simpangan gelombang ya, simpangan gelombang. Ya. Kalau A ini apa? A ini adalah amplitudo. Ya.
Nah, kalau omega di sini, omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, pasangannya kalau omega tuh pasti dengan T, kalau K ini pasti dengan X ya, ini sudah pasti ya. Nah, kecepatan sudut ini ya, satuannya itu adalah radian per second. Terus omega ini bisa kita rubah ya. Omega itu bisa kita jabarkan menjadi apa? Bisa menjadi 2pi per T ya, atau omega itu juga bisa saya tulis 2pi dikali dengan F. Ya, jadi 2pi per T boleh, lalu omega juga boleh 2pi dikali dengan F, di mana T itu periode, F itu adalah frekuensi. Ya. Nah, lalu T kecil ini adalah waktu. Ya. Nah, kemudian K di sini apa? K di sini adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Nah, kalau yang namanya bilangan tuh enggak ada simbol, enggak ada satuannya, ya. Nah, bilangan gelombang ini bisa kita jabarkan persamaannya atau rumusnya itu adalah K sama dengan 2pi per lambda. Ya. Nah, ini untuk bilangan gelombang. Lalu, kalau untuk X ini apa, Bu? X ini adalah jarak, ya. Nah, jarak satuannya apa? Satuannya adalah meter di sini, ya. Jadi, untuk persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T plus KX atau plus minus di sini plus minus, ya. Y-nya itu adalah simpangan gelombang, A-nya adalah amplitudo, omeganya itu kecepatan sudut, bisa kita rubah menjadi omega itu 2pi per T, atau 2pi sama dengan, omega sama dengan 2pi F, ya. Lalu T di sini adalah waktu, kemudian ini adalah bilangan gelombang, K-nya, lalu X ini adalah jarak. Bilangan gelombang bisa dirubah menjadi K sama dengan 2pi per lambda, ya. Jadi, ini perlu diingat nih. Nih, ya, ini perlu diingat. Ini juga perlu diingat. Nah, terus setelah simpangan, lalu kita masuk ke kecepatan, ya. Lalu kita masuk ke kecepatan. Oke, kita masuk ke persamaan kecepatan gelombang. Ya, persamaan umum dari kecepatan gelombang, ya. Nah, Bu, kenapa sih harus mempelajari kecepatan? Karena udah jelas ya, gelombang berjalan. Kalau dia berjalan otomatis bergerak kan ya. Kalau bergerak harus punya kecepatan nggak? Ya pasti ya. Makanya kita harus mempelajari besaran dari kecepatan itu sendiri ya. Nah, yang namanya kecepatan ini ya, kecepatan ini merupakan turunan dari simpangan ya. Jadi kecepatan ini ya, turunan atau diferensial ya, diferensial dari simpangan ya, dari simpangan. Nah, kalau ditulis dalam persamaannya ya, yang namanya kecepatan ya, itu merupakan diferensial ya dari simpangan terhadap fungsi waktunya. Jadi nanti yang kita turunkan itu adalah besaran yang merupakan fungsi waktu ya. Tadi besaran yang merupakan fungsi waktu itu adalah apa? Omega ya. Nah, jadi kalau mau saya tulis di sini berarti untuk kecepatan itu sama dengan diferensial dari simpangan. Nah, simpangan tadi apa? Simpangan itu adalah A sin omega T plus minus KX gitu kan ya. Saya ambil plusnya aja ya. Per DT. Nah, sama dengan ya. Nah, yang mau kita turunkan pertama itu adalah fungsi dari T atau waktu. Nah, di sini yang berhubungan dengan waktu yang mana? Omega kan ya. Berarti kalau omega T turunannya menjadi apa? Nah, udah tahu turunan belum? Nih, saya coba jelaskan ya. Kalau turunan itu kan menurunkan pangkat, ya enggak?
kalau misalnya 4T menjadi apa? 4 gitu kan ya. Kalau misalnya 2T kuadrat itu menjadi berapa? 4T. Pangkatnya diturunkan. Ini kan pangkatnya 1 kan ya. Kalau dihilangin kan jadinya T pangkat 0. T pangkat 0 berarti berapa? 1 kan ya. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, ini udah ada di matematika nih saya rasa nih. Ya. Kemudian kalau dari 2T kuadrat turunannya berapa? 4T. Kenapa bisa? Karena 2 dikali 2 ke depan ya. 4 kan. Kemudian pangkatnya itu dikurangin dengan 1. Ya. Nah, ini untuk turunannya. Atau kalau misalnya saya buat simbolnya gini ya. Misalnya A X pangkat N ya. Itu kalau diturunkan menjadi N dikali dengan A ya, X kemudian N minus 1 ya. Jadi A-nya nih apa? A-nya nih adalah dari sini nih ya, AX pangkat N ya. X-nya ini itu adalah T nih ya. A-nya ini adalah bilangan di depannya, N di sini adalah pangkatnya 2 ya. Nah, kalau AX pangkat N diturunkan menjadi N-nya dikalikan ke depan. Jadi N dikali dengan A ya. Kemudian X, N minus 1. Ya, berarti di sini 2 dikali 2 ke depan, 4. Ya, kemudian T, ya, 2 dikurangin dengan 1. Makanya hasilnya adalah 4T. Nah, kalau omega T di sini diturunkan jadi apa? Ya, jadi omega aja. Berarti kita tulis turunan dari omega T apa? Ya, omega. Berarti omega dikali dengan A, ya. Kemudian turunan dari sin apa? Turunan dari sin itu adalah cos, ya. Cos. Kemudian belakangnya ya tetap omega T plus Kx. Nah, yang mana yang persamaan dari kecepatan? Ya, persamaan dari kecepatan tuh yang ini nih. Nih, ya. Jadi saya tulis lagi. Persamaan dari kecepatan itu adalah V sama dengan omega dikali dengan A cos, ya, omega T plus Kx. Ya. Nah, ini persamaan dari kecepatan. Ya. Nah, omega A cos omega T plus Kx sama. Omega itu persamaan ini ya, besaran kecepatan sudut, A amplitudo, kemudian cos, lalu omega T, omeganya kecepatan sudut, T-nya adalah waktu, K adalah bilangan gelombang, X itu adalah jaraknya. Ya, jadi ini persamaan umum dari kecepatan gelombang. Ya. Nah, selanjutnya oke. Yang ketiga itu adalah percepatan ya. Jadi yang ketiga itu adalah persamaan umum percepatan gelombang. Nah, sama. Kalau percepatan ini ya, turunannya itu dari kecepatan ya. Jadi percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Ya. Jadi kalau saya tuliskan itu adalah percepatan atau acceleration ya. A itu sama dengan turunan atau diferensial dari kecepatan terhadap fungsi waktu. Ya. Nah, tadi persamaan dari kecepatan apa? Nah, sama dengan saya tulis lagi ya D, persamaan dari kecepatan tadi apa? Omega dikali A ya, cos ya, omega T plus Kx ya per dt atau terhadap fungsi waktu ya. Nah, yang ada fungsi waktunya yang mana nih? Omega kan ya, omega T kan ya. Berarti kita turunkan omega T menjadi apa? Omega. Berarti omega dikali dengan, ini tetap kan? Omega kali A. Nah, turunan dari cos itu apa? Turunan dari cos itu adalah min sin. Min sin.
Nah, sisanya sama. Omega T plus Kx. Ya. Lalu omega kali omega apa? Omega kuadrat kan, berarti kalau saya baguskan lagi persamaannya jadi minus omega kuadrat dikali dengan A, ya, sin omega T plus Kx. Ya. Nah, ini persamaan dari percepatan, ya. Nah, ini persamaan umum percepatan gelombang. Ya. Jadi ini persamaan umum dari percepatan gelombang, kemudian yang ini adalah persamaan umum dari kecepatan gelombang, ya. Kemudian yang ini itu adalah Nah, ini merupakan persamaan umum dari simpangan gelombang. Oke, nah di sini saya ada contoh soal, ya. Coba kita perhatikan sama-sama, ya. Di sini ada persamaan simpangan gelombang transversal yang merambat pada suatu dawai, ya. Nilainya itu persamaannya adalah Y sama dengan 3 sin pi 120T minus 0,4X, ya. Dengan X dalam meter dan T dalam second. Nah, di sini banyak nih yang ditanya, ada amplitudo, kecepatan sudut, periode, frekuensi, bilangan gelombang, lalu persamaan kecepatan, lalu ada persamaan percepatan dan panjang gelombang, ya. Nah, coba kita cari, ya. Nah, yang pertama kita analisis dulu nih dari persamaan simpangan ini, ya. Ada besaran apa aja di dalam simpangan tersebut, ya. Misalnya gini nih, saya tulis. Y sama dengan 3 sin, ya, pi, kemudian 120T minus 0,4X, ya. Nah, ini kan dalam kurung nih, boleh saya kali pelangi, ya. Ini pi kali di sini, kemudian pi juga dikalikan ke sini, ya. Jadinya Y sama dengan 3 sin pi kali 120T, jadinya 120 pi T, ya, kurang pi dikali 0,4X, berarti 0,4 pi X, ya. Nah, terus amplitudonya berapa, lalu kecepatan sudutnya berapa, dan lain-lainnya berapa. Nah, kita bisa lihat nih dari persamaan umum simpangan dari gelombang itu. Nah, kita tulis di sini persamaan umum dari simpangan gelombang itu apa? Y sama dengan A sin, ini kan ya, omega T minus Kx. Betul nggak? Nah, kamu bisa lihat kan polanya di sini kan? Ini polanya sama kan, sin, kemudian ada omega T, di sini ada 120 T, kemudian ada 0,4 px, kemudian ada Kx kan? Nah, kita lihat dulu di sini nih. Nah, di sini ada kita lihat ya, ada amplitudonya, berarti nilainya adalah 3. Ya. Kemudian sin sama kan ya. Terus ini T berarti omeganya berapa? Omeganya berarti 120 pi di sini. Nih, lihat polanya. Terus ada 0,4 px. Nah, di sini ada K-nya berapa? 0,4 px. Nah, bisa dilihat kan ininya ya, polanya ya. Berarti kalau untuk amplitudo nilainya berapa di sini? Amplitudo berarti berapa? Langsung aja 3, iya 3 meter ya, karena satuannya dalam meter ya. Kemudian kecepatan sudut omega, omeganya berapa nih omeganya? Bisa dilihat sini nih, omeganya berapa? 120 pi. Jangan lupa pi-nya dimasukin ya, karena kan omega t. Berarti di sini omeganya berapa? 120 pi. Berarti kecepatannya sudut adalah 120 pi
ya. Nah, terus periode. Dari sini bisa dapat enggak? Bisa, nanti coba ya. Frekuensi bisa. Lalu bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu apa sih? K kan ya. K berapa nilainya? 0,4 pi. Berarti K di sini adalah 0,4 pi. Ya. Nah, terus untuk periode, frekuensi, dan seterusnya, gimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Ya, kita lanjutkan. Oke, untuk periode, frekuensi, sama panjang gelombang gimana? Nah, kita tahu kan ya, tadi yang namanya omega, ya, omega itu boleh saya tulis menjadi 2pi f, kan ya, atau omega itu bisa juga saya tulis 2pi per t. Ya, jadi bebas mau pakai 2pf boleh, 2pi per t pun boleh, ya. Nah, kalau saya pakai yang ini 2pf berarti omeganya berapa nih? 120pi ya, berarti 120pi itu sama dengan ya 2pf. Saya tulis lagi 2pf. Nah, ini pi-nya saya coret ya, berarti sisa 120 sama dengan 2f. Berarti F-nya sama dengan 120 bagi 2 berapa? 60 Hz. Nah, berarti ini adalah frekuensinya 60 Hz. Berarti saya tulis langsung ya, frekuensinya adalah 60 Hz. Terus, periodenya gimana? Ya udah, tinggal ini aja. Periode sama dengan apa? 1/f. Ya enggak? Berarti 1/60 second. Berarti periodenya adalah 1/60 second. Ya. Lalu, persamaan kecepatan. Nah, ini nanti dulu, persamaan percepatan. Lalu, panjang gelombang. Nah, panjang gelombang, ingat, kalau yang namanya panjang gelombang itu kan lambda kan ya, ada kaitannya dengan K nih. Nah, kita tulis kalau K itu sama dengan 2pi per lambda. Ya, berarti kalau lambda tinggal dipindahkan ke sini ya. Berarti lambda sama dengan 2pi per K. Betul ya? Nah, 2pi per K. K-nya berapa? 0,4 pi. Ya udah, 0,4 pi ya. Saya coret, berarti sisa lambdanya sama dengan 2 per 0,4 ya. Nah, berapa 2 bagi 0,4? Ya, berapa? Ya, berarti 2 bagi 0,4 sama dengan berapa? 5 meter. Oke, berarti lambdanya di sini atau panjang gelombangnya adalah 5 meter. Ya, berarti untuk frekuensi, kemudian periode, lalu untuk panjang gelombang bisa dilihat berdasarkan persamaan yang tadi itu ya. Persamaan apa? Nih, ada nih saya lingkarin ya. Omega sama dengan 2pf, kemudian ada K sama dengan 2pi per lambda. Oke? Nah, selanjutnya untuk persamaan kecepatan dan persamaan percepatan ya. Nah, persamaan kecepatan sama percepatan gimana? Nah, itu kan turunan ya, turunan ya. Nah, turunannya itu gimana kita nurunkannya? Nah, kita coba ya. Kita coba untuk yang pertama ya. Itu adalah kecepatan ya. Nah, kalau misalnya nggak hafal tuh yang tadi itu persamaan kecepatan, kita tinggal turunin aja ya. Saya tulis di sini ya, kecepatan ya, kecepatan gelombang ya. Nah, persamaannya ya, persamaannya nih, persamaannya. Ya. Nah, V itu tadi merupakan apa? Turunan dari simpangan terhadap fungsi waktu, gitu kan ya. Nah, berarti kalau saya masukin persamaannya itu sama dengan D. Simpangannya tadi berapa? 3 sin
ya, 3 sin 120 pi T, ya, minus 0,4 pi X, ya, per dt. Nah, sama dengan, nah ingat, ini yang mengandung unsur T yang mana yang mau kita turunkan? 120 pi T kan ya, berarti sisa 120 pi. Berarti saya tulis 120 pi dikali 3 ya, turunan sin apa? Cos. Nah, sisanya sama belakangnya. 120 pi T minus 0,4 pi X. Ya, berarti sama dengan 120 kali 3, 360 ya, pi, kemudian cos ya, 120 pi T minus 0,4 pi X. Berarti ini persamaan dari kecepatan gelombang ya. Satuannya adalah meter. Ini dalam kurungnya. Nah, Bu, kalau mau pakai yang rumusnya langsung boleh nggak? Boleh. Nah, kita tahu kan kalau persamaan umum dari kecepatan tuh V sama dengan omega A, ya enggak? Terus apa? Cos, ya. Kemudian apa? Omega T bisa plus minus KX ya. Saya ambil misalnya di sini karena minus, berarti kita ambil minus aja ya. Minus KX. Ya. Nah, terus gimana, Bu? Ya udah langsung aja. Omeganya berapa omeganya? Nah, kita lihat nih omeganya nih. Berapa omeganya tadi kecepatan sudutnya? 120 pi. Nih omeganya, 120 pi. Berarti tulis aja langsung 120 pi. Ya, berarti omeganya adalah 120 pi. Ya, terus A, amplitudonya berapa? Nih amplitudonya ini ya, 3 ya. Berarti langsung aja 3. Sorry, sebentar. 3, lalu cos, ya, omega T minus KX. Omeganya berapa? 120 pi kan? Ya udah 120 pi T minus K-nya berapa? Ini kan 0,4 pi X. Nah, sama dengan 120 kali 3 sama 360 pi ya, cos 120 pi T ya, minus 0,4 pi X. Satuannya meter. Nah, ini sama nggak nih? Sama aja kan ya? 360 pi 360 pi cos 120 pi T minus 0,4 pi X ini juga sama. Ya, jadi ini sama. Mau pakai cara yang mana? Boleh. Ini boleh langsung. Kalau ini hafal, kalau tidak hafal berarti kita harus turunkan. Ya. Jadi persamaan kecepatan gelombangnya yang ini 360 pi cos 120 pi T minus 0,4 pi X ya. Nah, setelah kecepatan apa? Yang ditanya adalah persamaan percepatan ya. Nah, persamaan percepatan kita turunkan lagi di sini berarti ya. Kita coba persamaan percepatan. Gelombang. Nah, kalau saya lebih sukanya nurunkan sendiri ya, karena kalau pakai hafalan itu kadang mungkin lupa kalian ya. Nah, kalau percepatan itu tadi turunan dari apa? Kecepatan terhadap fungsi waktu ya. Berarti V-nya itu 360 pi cos ya 120 pi T minus 0,4 pi X ya per dt. Nah, udah langsung aja. Terhadap fungsi T 120 pi kan, pindahkan ke depan. Berarti 120 pi kali 360 pi ya. Cos turunannya apa? Min sin ya. Kemudian 120 pi T kurang 0,4 pi X.
Ya udah, tinggal dirubah aja nih. Nah, 120 kali 360. Coba cari. Ya, berapa? Ya, minus 43.200. Pi-nya, pi kali pi berapa? Pi kuadrat. Ya, sin 120 pi t kurang 0,4 pi x. Oke, ya. Jadi ini satuannya apa kalau percepatan? Oh, sorry, tadi ini. Nih, kalau kecepatan kan meter per second ya, ini kurang ya, meter per second satuannya. Ini juga sama nih, ini satuannya adalah meter, ini ya, meter per second ya. Nah, kalau percepatan apa? Percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Oke? Nah, ini untuk persamaan percepatan gelombang ya. Jadi dari satu soal ini ya, dari satu soal ini bisa kita dapatkan amplitudonya, kecepatannya, periode, frekuensi dan seterusnya ya. Nah, kalau ditanya arah rambatannya kemana nih? Nah, kita tahu kalau negatif berarti arah rambatnya kemana? Ke kanan. Ya. Kalau ini berarti positif kan? Berarti amplitudonya arahnya kemana? Ke atas. Oke.